Yang pertama adalah nasihat untuk para orang-orang tua kita, ya. Atalallahu fi umrihim ala taatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang-orang tua kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah nasihat untuk para asyababah, ya, atau asyabab, para pemuda yang alhamdulillah, ya, majelis-majelis ta'lim selalu diisi kebanyakannya dari para pemuda, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk orang-orang tua, ya, yang hari ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ada orang yang masih juga, ya, tidak sadar bahwa dia telah berusia senja, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ya, wahai orang-orang tua kami, bahwasanya hidup di dunia ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lewat daripada itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilu minhum ma yatajawazu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lewat daripada itu. Sangat sedikit yang lewat daripada 60 atau 70 tahun. Artinya bahwasanya semakin seseorang itu dekat dengan umur 60 tahun atau 70 tahun, pada hakikatnya semakin dia dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang yang merasa umurnya tidak lagi muda, sejatinya dia adalah orang yang lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah dengarkan kisah dari Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, di mana beliau pernah berjumpa dengan seorang lelaki tua, ya, sehingga tergerak hati Al-Fudail bin Iyad untuk kemudian memberikan nasihat kepada lelaki tua ini. Karena Al-Fudail bin Iyad melihat bahwa dia tidak sedang berbuat ketaatan. Semestinya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anak muda. Karena kalau dilihat dari umur, dia lebih dekat untuk kembali kepada Allah, meskipun terkadang ada anak muda yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fudail bin Iyad datang. Singkat ceritanya, Al-Fudail bin Iyad datang, kemudian memberikan salam dan bertanya, ya hadza kam madha min umrika, wahai saudaraku, sudah berapa umurmu yang berlalu? Maka laki-laki ini mengatakan, situna aman ya imam, umurku sekarang 60 tahun wahai imam, 60 tahun. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, anta ya akhi mundu sittina sanah wa anta tasiru ila Allah wa kitta antasil. Engkau wahai saudaraku, sejak 60 tahun itu engkau sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir-hampir engkau tiba. Hampir engkau tiba, karena umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Maka laki-laki ini kemudian mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja', langsung mengembalikan perkaranya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seakan-akan ada musibah yang menimpanya. Dan benar, musibah sedang menimpa agamanya, karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah di umur yang sangat, ya, tua. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, apakah engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang ini mengatakan, wa ma ma'naha ya imam, apa maknanya wahai imam? Yang selama ini kita tahu jamaah sekalian adalah arti atau terjemahan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjemahannya adalah kita ini datang dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahannya.
Tapi apa makna yang terkandung di dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini yang kemudian ditanya oleh laki-laki tadi kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Wa ma ma'naha ya imam? Apa maknanya wahai imam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad mengatakan, man alima annahu minallahi wa ilaihi raji'. Siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwasanya dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam surat Maryam Allah katakan setiap manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Dalam hadis Nabi SAW, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang sadar bahwa dia ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah, maka sadarlah bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Dan siapa yang sadar, siapa yang tahu bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya di dunia, apa yang dia lakukan. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban. Maka siapa yang sadar bahwa pasti dia akan berhadapan dengan Allah dan akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban yang terbaik atas pertanyaan tersebut. Ini kata Fudail bin Iyad. Maka hendaklah dia menyiapkan jawaban terbaik. Jadi makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kita yakin, kita sadar kita akan kembali kepada Allah, dan kita sadar kita akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pertanyaan tersebut sediakan jawaban yang terbaik. Laki-laki ini kemudian mengatakan kepada Imam Fudail bin Iyad, wa mal hila ya imam? Kalau begitu apa yang harus aku lakukan wahai imam? Sudah 60 tahun tidak beribadah kepada Allah, atau beribadah mungkin ya kalau seperti di zaman kita sekarang di hari Jumat saja. Hari-hari yang lain kita tidak lagi beribadah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad sahla. Ya, beliau mengatakan sahla, sangat mudah. Apa itu? Ahsin fi ma baqi yughfaru laka ma qad madha wa ma baqi. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupanmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah berlalu dan kesalahan-kesalahan yang akan datang. Jadi caranya sangat mudah, kata Fudail bin Iyad. Ahsin fi ma baqi, perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, terutama para orang-orang tua kita, hafizakumullahu ya jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hafizahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, dan kita tidak tahu berapa lama kehidupan kita ini tersisa. Karena dia adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa perbaiki apa yang sedang kita jalani hari ini. Supaya apa? Jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba dan kita telah memperbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, jaminannya adalah Allah akan ampuni apa yang telah berlalu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhir-akhirnya. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dengan permintaan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik, husnul khatimah. Ini yang pertama, ya jemaah sekalian, sebagai muqaddimah untuk orang-orang tua kita ya yang hari ini sudah rajin sekali beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan sampai dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mendengarkan ini dan juga belum termotivasi untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih giat lagi, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, ya mungkin juga mengurangi semangat ibadah kita,
ya, karena sebelumnya mungkin dilarang salat di masjid dan seterusnya, maka ayo kita kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.